Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Rafiq Walhad dengan NIM 23014046824. Mata kuliah Teknologi Pembelajaran PNFI, ujian akhir semester. Bagian pertama, pertanyaan refleksi tugas proposal PKM FIP. 1. Judul proposal PKM: Regulasi emosi melalui Neographic Art untuk menjaga kesehatan mental pada anak-anak. Judul ini menarik karena menggabungkan seni kontemporer Neographic Art dengan isu kesehatan mental anak yang relevan dan solutif di masa kini. 2. Proses pembuatan proposal dimulai dari identifikasi masalah kesehatan mental anak, studi literatur tentang Neographic Art, dan regulasi emosi, diskusi kelompok untuk merumuskan konsep, penyusunan draft, revisi berdasarkan masukan dosen, hingga penyempurnaan anggaran dan jadwal. 3. Tantangan yang ditemui: kesulitan dalam menyusun modul Neographic Art yang sesuai dengan perkembangan emosi anak dan mudah diterapkan oleh fasilitator non-psikolog. 4. Hikmah pembelajaran: saya belajar pentingnya perencanaan yang sistematis, kerjasama tim, dan pendekatan berbasis kebutuhan mitra. Juga memahami bahwa program pemberdayaan harus realistis, terukur, dan berkelanjutan. Bagian B, proposal PKM FIP Universitas Negeri Malang. 1. Latar belakang regulasi emosi melalui Neographic Art untuk menjaga kesehatan mental anak-anak. Meta program adalah LKP WDS Club di Malang, lembaga seni yang berfokus pada pengembangan kreativitas anak. Masalah utama adalah rendahnya kemampuan anak dalam mengekspresikan dan mengelola emosi, yang dapat memicu perilaku seperti tantrum atau menarik diri. Hal ini mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial anak. Masalah ini relevan dengan PNFI dan PLS karena menggunakan pendekatan pendidikan non-formal berbasis seni untuk pemberdayaan emosi anak. Data didukung oleh studi literatur tentang prevalensi gagasan gangguan emosi pada anak. Aspek yang diharapkan meningkatkan adalah kesehatan mental, regulasi emosi, dan kreativitas anak. 2. Perumusan masalah. Permasalahan spesifik adalah kurangnya media ekspresi emosi yang aman dan menyenangkan bagi anak. Masalah ini dikaitkan dengan prinsip PNI seperti fleksibilitas, kontekstualitas, dan perbayaan melalui aktivitas kreatif. 3. Tujuan program adalah meningkatkan kemampuan anak dalam mengenali dan mengelola emosi melalui Neographic Art, serta menumbuhkan kebiasaan regulasi emosi sejak dini. Tujuan ini selaras dengan kebutuhan mitra yang ingin mengintegrasikan pendekatan seni untuk perkembangan holistik anak. 4. Manfaat program. Manfaat langsung: anak lebih mampu mengungkapkan emosi, orang tua dan pendidik mendapatkan metode plastis. Manfaat jangka panjang: terciptanya model intervensi kreatif yang dapat direfleksikan di komunitas lain. Program ini relevan dengan SDG 3 Kesehatan dan Kesejahteraan dan SDG 4 Pendidikan Berkualitas. Bagian C, kaitan dengan mata kuliah Teknologi Pembelajaran PNFI. 1. Faktor peserta. Peserta adalah anak-anak dengan latar belakang emosional beragam. Desain kegiatan dibuat interaktif, visual, dan bebas tekanan agar sesuai dengan perkembangan kognitif dan emosional anak. 2. Faktor teknologi. Teknologi yang digunakan meliputi media sosial untuk promosi, video dokumentasi, dan modul cetak dipilih untuk memudahkan diakses dan sesuai dengan karakteristik mitra yang telah familiar dengan media digital. 3. Faktor sosial budaya. Kegiatan mempertimbangkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan pendekatan seni yang sudah menjadi budaya di Windias Club. Bahasa yang digunakan santai dan mudah dipahami anak. 4. Faktor organisasi dan kebijakan. Mitra mendukung penuh program ini. Tidak ada kebijakan yang membatasi, justru sejalan dengan visi lembaga dalam pengembangan seni dan karakteristik anak. 5. Faktor ekonomi dan sumber daya. Anggaran disusun efisien dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di mitra. Alat seni sederhana seperti kertas dan pensil warna dipilih agar terjangkau. 6. Lingkungan fisik dan keamanan. Lokasi kegiatan di ruangan kreatif yang aman dan nyaman. Resiko seperti anak tidak fokus diantisipasi dengan pendampingan intersepsis dan variasi aktivitas. Peran motivasi dalam proses pembelajaran. Motivasi sangat berpengaruh karena menjadi penggerak internal peserta untuk terlibat aktif, mengatasi tantangan dan mencapai tujuan belajar. Dalam konteks PNFI, motivasi adalah fondasi
That's how to learn. Peserta tidak hanya diajari materi, tetapi juga dibangun kemauan dan kemampuan belajar mandiri. Hal ini sangat penting bagi peserta PNFI yang latar belakangnya beragam, karena motivasi yang tinggi dapat mengatasi hambatan seperti rendahnya kepercayaan diri atau keterbatasan akses pendidikan formal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.